Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fevi Anggraini, NIM 20430100008, S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dari perusahaan dagang untuk menentukan jurnal dan juga laporan buku bantu yang terdapat pada transaksi perusahaan tersebut. Berikut ini penjelasan saya. Di sini saya akan mempresentasikan soal akuntansi pembuatan jurnal umum pada perusahaan dagang. Berikut kasusnya. Pada tanggal 1 Desember, membeli barang dagang berupa 10 handphone Oppo dengan harga Rp1.500.000 secara tunai, ini per unit. Pembelian tersebut dilakukan secara online dan pengiriman menggunakan FOB Shipping Point. Nah, FOB Shipping Point ini merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut ongkos kirim, serta tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli tersebut. Sekarang kita isi cara pembuatan jurnalnya ya. Pada tanggal 1 Desember, membeli barang 10 HP secara tunai, ini disebut pembelian pada kas. Jadi ia membeli berarti bertambah kan barangnya, berarti masuk ke debit. Selanjutnya kasnya berkurang, berarti masuk kredit. Yang debit ini tadi 1.500.000 dimasukkan sini. Selanjutnya yang kredit juga, kasnya 1.500.000. Pada tanggal 3 Desember membeli barang secara kredit 5 HP Oppo Rp 2.250.000 menggunakan FOB Destination. Nah, FOB Destination ini merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau disebut juga ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab penjual tersebut. Cara jawabnya yaitu tanggal 3 ini pembelian pada utang dagang. Jadi membeli berarti ia menambah barang masuk jadi debit. Tetapi ia melakukan pembelian tersebut secara utang ya teman-teman, atau biasa disebut dengan utang dagang. Jadi utang dagangnya masuk ke kredit. Debitnya 2.250.000, sedangkan kreditnya juga sama 2.250.000. Pada tanggal 4 Desember, membeli pulsa 25 kartu Rp 95.000 per kartu dibayar secara kredit. Untuk transaksi ini yaitu pembelian pada utang. Tanggal 4 Desember membeli pulsa seharga 95.000. Ia menambahkan, jadi masuk ke debit. Tetapi pembelian itu dibayar secara kredit atau utang. Jadi utangnya masuk kredit sebesar 95.000. Pada tanggal 4 Desember membayar ongkos angkut pembelian handphone Rp 300.000 dari transaksi pembelian tanggal 1 Desember. Jadi ini cara menempatkannya yaitu biaya angkut pembelian pada kas. Biaya angkut pembelian pada kas. Biaya angkutnya masuk menjadi debit sebesar 300.000. Dan kasnya berkurang karena diambil untuk membayar ongkos pengiriman sebesar 300.000. Masuk ke kredit. Pada tanggal 5 Desember, membeli tunai 10 handphone bekas dari toko dengan harga Rp560.000. Jadi ia membeli berarti masuk ke debit. Pembelian pada kas, masuk debit sebesar Rp560.000. Karena ia membelinya secara tunai, berarti kasnya berkurang di kredit sebesar Rp560.000. Selanjutnya, tanggal 6 Desember, melunasi utang sebesar Rp5.750.000 ke rekanan dari transaksi tanggal 3 Desember. Tanggal 3 itu yang ini Rp2.250.000 dan mendapat potongan pembelian sesuai ketentuan. Cara menghitungnya, utangnya sebesar Rp5.750.000. Masuk ke debit ya, karena hutangnya bertambah. Kasnya masuk ke kredit. Harga aslinya kan Rp5.750.000. Karena ada diskon,
dari tanggal 3 tadi, yang 2.250.000, jadi dikurangin, harganya menjadi 3.500.000. Gampangannya 5.750.000 dikurangi tanggal 3 tadi, 2.250.000 menjadi 3.500.000. Pada tanggal 7 Desember meminta pengurangan harga 100.000 ke rekanan karena pulsa yang dibeli dari transaksi tanggal 4 Desember ternyata tidak sesuai pesanan. Berarti ini menjelaskan tentang diskon penjualan pada piutang. Piutang itu apa? Piutang adalah uang yang dimiliki oleh pengusaha namun masih belum dilunasi oleh pelanggan. Cara menghitungnya, diskon penjualan masuk ke debit sebesar 100.000, sedangkan piutang masuk ke kredit sebesar 100 karena ada pengurangan. Pada tanggal 13 Desember mengembalikan 1 unit handphone Oppo senilai 1.500.000 dari transaksi tanggal 1 ke rekanan karena rusak. Retur tersebut telah diterima oleh rekanan dan langsung dilakukan pembayaran via transfer bank. Berarti ini kas pada retur pembelian. Kasnya masuk debit karena mengembalikan barang, jadi kasnya bertambah 1.500.000. Sedangkan retur pembelian berkurang, masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 17 Desember melunasi hutang dari transaksi tanggal 3 Desember 2.250.000. Sebagai catatan, perusahaan memperoleh pengurangan harga pembelian dari transaksi tanggal 7. Transaksi tanggal 7 ini harganya 100.000. Transaksi ini yaitu utang pembelian pada kas. Utang pembelian masuk ke debit sebesar 2.150.000, sedangkan kasnya masuk ke kredit sebesar 2.150.000. 2.150.000 adalah hasil dari 2.250.000 dikurangi 100.000 dari transaksi tanggal 3 tadi dikurangi tanggal 7. Ini tadi penjelasan saya tentang pembuatan jurnal umum pada perusahaan dagang ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan buku bantu dari transaksi yang sudah dihitung di jurnal umum ini tadi menjadi beberapa kelompok akun. Berikutnya yaitu pengelompokan akun pembeli. Terdiri dari pembelian HP, pembelian barang, pembelian pulsa, biaya angkut pembelian 10 HP. Ini tadi yang dari jurnal umum masuk ke debit semua. Akun pendapatan. Ada diskon pembelian, diskon penjualan. Diskon pembelian masuk ke kredit, diskon penjualan masuk ke debit. Selanjutnya lagi, akun pengeluaran kas. Terdiri dari pembelian HP, barang ongkos pembelian 10 HP, melunasi hutang. Ini masuk ke kredit dari jurnal umum yang tadi sudah dihitung transaksinya. Selanjutnya ada akun penerimaan kas. Terdiri dari kas, masuk ke kredit 2.250.000. Dan juga ada akun utang. Terdiri dari utang pembelian, masuk ke kredit sebesar 2.250.000, utang pulsa masuk ke kredit seharga 95.000, bayar hutang Rp 5.570.000, dan utang pembelian masuk ke kredit 2.150.000. Akun selanjutnya yaitu akun jurnal umum, terdiri dari kas masuk ke debit sebesar 1.500.000 dan retur pembelian masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada akun piutang. Ada piutang pengurangan harga masuk ke kredit sebesar 100.000. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.